Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Teteh-teteh masih semangat ya untuk melanjutkan materi kedua, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, perkenalkan nama saya Syaza. Insya Allah akan memandu diskusi talk show yang kedua ini ya di acara Cakrawala. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi ya dari pemateri kita yaitu Mbak Anggun Kurniasari. Ya mungkin ini materinya sangat relate teman-teman ya dengan materi yang pertama tadi. Pasti teman-teman tadi masih banyak pertanyaan gitu ya tentang life balancing gitu sebagai muslimah. Dan insya Allah akan dibahas juga nih sama Mbak Anggun bagaimana desainnya gitu ya, bagaimana cara kita untuk mendesain karir kita gitu sebagai muslimah dengan latar belakang yang bermacam-macam, dengan bidang keilmuan yang bermacam-macam juga gitu. Nanti insya Allah akan kita bahas bersama dengan Mbak Anggun ya. Sebelum dimulai materinya, saya akan membacakan profil dari Mbak Anggun. Anggun bernama lengkap Mbak Anggun Kurniasari. Beliau pendidikannya di Teknologi Bioproses, Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia. Kemudian Mbak Anggun ini berumah tangga ya, dan founder dari Bright Talk Indonesia. Mungkin teman-teman udah sangat familiar nih ya, terutama para muslimah dengan Bright Talk Indonesia. Ini saya juga udah follow udah lama gitu ya. Banyak ilmu-ilmunya gitu di Instagramnya pun, di event-eventnya juga Masya Allah gitu. Banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil ilmu nih dari Mbak Anggun yang itu sebagai foundernya gitu ya, founder dari Bright Talk Indonesia. Kemudian di situ ada alamat Bright Talk-nya ya. Dan Mbak Anggun juga seorang muslimah empowerment educator. Ya, mungkin tanpa berpanjang kalam lagi ya, dipersilakan kepada Mbak Anggun untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat saya semua, saya biasa menyapa peserta yang sharing sama saya itu dengan sebutan sahabat salihah ya, seperti panggilan saya di belakang, karena di sini alhamdulillah yang datang juga muslimah semua. Semoga kita bisa sama-sama bersahabat dan juga bisa sama-sama menjadi salihah bareng-bareng ya. Jadi nanti insya Allah saya akan sharing berbagai macam insight yang sudah saya pelajari dan mungkin beberapa juga hasil dari pengalaman saya gitu ya. Ini saya berbagi ke sahabat salihah semua di Pasca Sarjana ITB ya, Kamil ITB. Nah, tadi udah diperkenalkan singkat sama Mbak Syada nih. Jadi saya aktivitas utamanya ibu rumah tangga dengan 2 orang putri. Insya Allah sedang diamanahi nanti akan ada putra di bulan Maret ya, jadi sedang hamil 5 bulan. Mohon doanya semoga lancar, hamilnya lancar, persalinannya juga lancar. Kemudian di sini saya sebutkan istri engineer karena Masya Allah ya, nanti sahabat saya semua juga mungkin ada beberapa yang merasakan jadi engineer atau bahkan jadi istrinya engineer ya, karena di sini TB kan biasanya lulusannya memang akan menjadi engineer ya. Jadi yang namanya engineer itu biasanya kerjanya tuh proyek di lapangan, sehingga akan sangat dinamis sekali gitu. Pasca nikahnya, setelah menikahnya, kehidupan berumah tangganya akan sangat dinamis seperti yang saya juga rasakan gitu. Pada akhirnya kenapa saya lebih fokus di rumah tangga, karena memang kehidupan mengikuti ritme suami yang terkadang harus LDM, long distance marriage, tapi terkadang juga harus nomaden nih, pindah-pindah ngikutin proyeknya suami di mana kadang harus siap ikut gitu. Jadi kalau tadi kan disebutkan rumahnya di Depok ya, sekaligus kantornya Bright Talk juga, kantor rumah lah ya di Depok, tapi sekarang saya sedang ada di Indramayu nih, jadi ikut proyek suami di Indramayu gitu. Jadi ya begitu dinamis banget gitu, sehingga karena dinamis itu perlu ada salah satu yang memang fokus di rumah gitu, sedangkan suami yang nanti berkarir dan berkarya di luar rumah. Begitu sahabat salihah semua ya. Jadi kalau mau ada yang sharing-sharing juga tentang dinamika berumah tangga nih, kalau misalnya akan insecure, aduh gimana kalau nanti ternyata LDM atau ternyata harus ikutin suami di daerah yang out of nowhere gitu ya, boleh kalau mau sharing-sharing insya Allah.
Salam sesama engineer, Masya Allah. Jadi saya sebenarnya backgroundnya engineer juga. Tapi karena memang ya tadi ya, kalau misalnya saya berkarir juga sebagai seorang engineer, nanti khawatirnya malah sama-sama beda pulau, beda kerjaan, dan beda project. Akhirnya saya yang memutuskan untuk bismillah, saya yang fokus untuk di rumah gitu. Jadi biar saling melengkapi ya di rumah ini. Oke, sahabat syariah semua, ini beberapa waktu belakangan saya sering survei di Brightalk Indonesia dan juga followernya Brightalk dan juga beberapa yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan agendanya Brightalk ya, bertanya gitu, kira-kira apa sih yang paling membuat muslimah itu dilema dalam berkarir ya. Jadi biasanya kalau misalnya udah lulus kuliah, baik itu S1 maupun S2, ke depan mau ngapain nih karirnya gitu ya. Apakah mau bekerja, langsung kerja, atau membangun bisnis, ya bisnis atau startup. Sekarang lagi booming banget yang namanya startup gitu, atau bikin startup aja ya gitu ya, atau mau lanjut studi lagi gitu, sampai S3 barangkali, atau segera menikah ya, atau dilemanya justru ingin berkarya yang itu nggak apa namanya, nggak harus komitmen setiap hari gitu ya, lebih fleksibel sesuai passion. Nah, kira-kira sahabat syariah semua sudah kepikiran belum career path ke depan, ingin memilih yang mana nih di antara kelima ini? Atau mungkin ada opsi lain? Barangkali boleh deh, saya mau tanya dulu dari kelima ini paling banyak di forum ini apa ya? Lebih milih kerja kah, bisnis kah, atau lanjut studi, atau menikah, atau berkarya sesuai passion? Boleh chat di kolom komentar. Ya memang biasanya berputar di antara ini semua ya. Bekerja sambil ngurus anak. Nah, Masya Allah. Sama kayak saya. Mostly kehidupannya mengurus anak dan rumah tangga ya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah ini ya, muslimah dalam Al-Quran. Ini mungkin beberapa sudah dibahas juga di pertemuan yang tadi ya. Yang pertama, saya ingin lebih menekankan lagi nih yang saya terkaget-kaget juga ketika belajar tentang ini. Nah, saya ketika ikut kelas tafsir Quran surat An-Nisa, kemudian tadabbur Al-Quran yang khusus untuk membahas ayat-ayat tentang muslimah gitu, saya terkaget-kaget. Ya, ternyata muslimah dalam Al-Quran itu ada tiga besar ketika Al-Quran menyebut kata muslimah, ada 3 terminologi atau 3 bahasa, 3 istilah yang biasa digunakan, yang itu artinya adalah perempuan. Ya, sama-sama perempuan, tapi istilahnya berbeda-beda. Kayak misalnya di Indonesia apa tuh? Contohnya wanita bisa disebut wanita, bisa disebut perempuan gitu. Nah, di Al-Quran juga sama. Ada kata nisa, ada kata unsa, ada kata mar'ah. Ya. Nisa, unsa, mar'ah. Ini 3-3 artinya sama-sama perempuan, tapi ternyata kalau di dalam Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, 3 kata ini akan ditempatkan sesuai dengan konteks ayatnya. Jadi pemilihan kata istilahnya tuh nggak main-main gitu ya. Kalau misalnya digunakan konteks perempuan di ayat ini, oh berarti ini perempuan dalam skup yang ini konteksnya. Sedangkan kalau gunakan ini ada yang lain juga. Jadi kalau Nisa itu artinya great woman ya. Jadi wanita secara individu dan juga secara sosial. Secara individu dan sosial biasanya konteks ayatnya menggunakan kata-kata Nisa. Sedangkan kalau menggunakan mar'ah itu konteksnya ketika membahas wanita dalam konteks rumah tangga atau pernikahan. Sedangkan yang terakhir, yang unsa, itu konteksnya ketika wanita dalam konteks berketurunan atau sebagai seorang yang akan melahirkan generasi. Ya, jadi ibu lah ya, super mom gitu. Nah, dari 3 konteks tersebut ketika kita tadabbur lagi, ya ini saya ambil kajian dari kajiannya Ustadz Budi Ashari ya. Masya Allah, ternyata dari ketiga peran muslimah dalam Al-Quran, paling banyak disebutkan adalah perempuan sebagai apa ya kira-kira? Sebagai great woman kah, wonderful wife kah, atau super mom? Kira-kira apa?
dalam Al-Quran perempuan paling banyak disebutkan perannya dalam konteks Batwoman kah, Wonderful Wife kah, atau Supermom. Kira-kira yang mana ya sahabat kalian semua? Ya Masya Allah nih sahabat kalian semua, saya juga awalnya mengira yang paling banyak itu adalah Supermom, karena kan peran perempuan itu yang paling di apa namanya, di dominan, di gadang-gadang itu perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah tiang peradaban. Ketika perempuan itu rusak, maka satu peradaban juga rusak gitu. Maka perlu sangat menjaga perempuan sebagai nanti ke depan yang akan melahirkan peradaban, misalnya kayak gitu ya. Maka saya mikirnya dalam Al-Quran, mungkin peran sebagai Supermom nih yang akan dominan di-mention gitu. Tapi ternyata setelah tadabbur ya, ayat-ayat seputar perempuan paling banyak justru sebagai Wonderful Wife. Bener ya, tadi jawaban pertama nih, pernah ikut kajian berapa tapi jangan-jangan ya. Ya, jadi memang ternyata paling dominan itu peran sebagai Wonderful Wife. Itu saya juga kaget, sebagai istri, kenapa sebagai istri ya, bukan kenapa sebagai ibu atau misalnya peran dia sebagai ranah publik gitu. Ternyata memang banyak ibrahnya gitu ya. Ibrahnya itu adalah ketika kita sudah bisa menjadi istri yang baik gitu, sudah satu frekuensi dengan suami gitu ya, sudah satu frekuensi dengan leader yang akan menjadi pemimpin dalam suatu keluarga, di mana keluarga itu adalah entitas terkecil dalam masyarakat ya. Jadi ketika membangun masyarakat nggak jauh-jauh dimulai dari membangun keluarga. Nah, untuk membangun keluarga maka perlu satu frekuensi dulu, antara istri dan suami perlu terbentuk dulu qurrata ayunnya si istri ya kan, Rabbana hablana min azwajina dulu, baru zuriyatina qurrata ayun. Jadi yang kita harus menjadi istri atau perempuan azwaj ya, yang memang qurrata ayun dulu gitu, baru kita nanti bisa melahirkan generasi yang qurrata ayun, baru nanti bisa tercetak waja'alna lil muttaqina imamah gitu ya, visi dalam sebuah keluarga yaitu membangun peradaban gitu. Jadi penting banget ternyata peran Wonderful Wife ini. Ketika peran Wonderful Wife ini bagus gitu, maka otomatis selanjutnya adalah kita bisa menjadi Supermom ya, Supermom yang baik. Ketika kita bisa menjadi Supermom yang baik, maka otomatis kita bisa melahirkan generasi yang baik. Dan ketika kita bisa menjadi Supermom yang baik, maka secara tidak langsung kita sebenarnya sedang mendidik diri kita, ya kan? Raise your child, raise yourself gitu. Kita membangun anak kita, mendidik anak kita, secara otomatis sebenarnya kita sedang belajar juga buat diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mengupgrade diri kita, maka kita siap untuk membangun sosial ya, peran di ranah publik. Jadi kalau urutan ini prioritas ini nanti akan misalnya kita berantakan menempatkannya, maka ke depan karir PT juga bisa jadi chaos gitu. Karena kita tidak tahu mana yang harus didahulukan. Jangan Al-Quran menaruh porsi besar peran muslimah sebagai Wonderful Wife, artinya ini bukan mungkin nggak sengaja kali, nggak mungkin gitu. Dalam Al-Quran itu akan ada banyak mukjizat dan itu akan sangat banyak hikmah yang perlu jadi pelajaran buat kita. Pasti ada pelajaran ya yang Allah inginkan bagi muslimah. Kenapa porsi peran Wonderful Wife ini sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi menariknya ya sahabat salihah semua, ketika kita bicara tentang karir nih, karir pet, yang kebayang buat di dalam pikiran kita apa? Tadi yang sebelumnya ya bekerja, kemudian bisnis, kemudian berkarya, lanjut studi, di mana semua itu rata-rata semua itu mencangkup wilayah great woman-nya gitu, yang sering kita jadikan concern gitu ya buat kita berkarir. Itu justru malah yang peran yang sebenarnya dalam Al-Quran peran itu porsinya sebenarnya kecil gitu. Maka seringkali kita jadi bingung gitu, gimana nih, dan seringkali hal inilah yang membuat kita jadi merasa pernikahan sepertinya menghambat kita untuk mengaktualisasi diri deh. Kayak kalau kita nikah malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi nanti kalau punya anak gitu ya, misalnya apalagi nanti kalau misalnya udah punya buntut gitu, udah rempong, boro-boro mikirin karya kita nanti ke depan apa, passion kita apa,
Yang ada kita malah jadinya fokus buat hektik dengan urusan rumah tangga, nggak kepegang karya-karya di luar rumah. Semua jadi inilah yang kadang-kadang juga membuat kita sebagai muslimah ya, karena kesuksesan karir yang sekarang terbentuk ya, stigma yang terbentuk terhadap karir, kemudian stereotip karir muslimah itu juga diukurnya dari keberhasilan seorang perempuan di ranah publik. Maka ketika kita bicara tentang peran kita di dalam rumah tangga, yang which is itu sebenarnya adalah yang paling besar porsinya ya di dalam Al-Quran, kita malah jadi minder, malah jadi ngerasa, aduh kok aku kerjanya cuma jadi ibu rumah tangga aja ya gitu. Karena saya juga sempat merasakan hal itu di awal-awal pernikahan saya gitu ya. Dulu yang waktu zaman di kampus gitu, saya bisa melakukan A, B, proyek-proyek sosial yang besar gitu ya. Ketika di rumah kok kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang seringkali juga menjadi insecure ya, membuat para muslimah insecure. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti akan saya coba berikan beberapa insight yang hasil belajar saya gitu, yang akhirnya saya kembali meluruskan lagi gitu ya, meluruskan paradigma saya sebagai seorang muslimah gitu ya, yang memang itu base-nya adalah cara berpikir Al-Quran. Jadi kalau memang kita pegangannya adalah Al-Quran gitu, landasannya adalah Al-Quran, insya Allah hati kita tenang, kita nggak perlu merasa pusing, nggak perlu merasa aduh gimana nih, harus bisa membuktikan untuk ke orang lain bahwa saya meskipun sudah menikah bisa tetap mengaktualisasi diri, tetap punya sesuatu, jadi nggak dianggap rendah orang lain, nggak dianggap remeh kayak gitu ya. Makanya kenapa juga saya selalu menulis di CV saya ya, saya seorang ibu rumah tangga gitu, karena memang ingin apa, salah satu misi saya dan teman-teman di Brightek itu ingin menaikkan value peran ibu rumah tangga itu sendiri, bahwa ibu rumah tangga ini bukan kelas 2 gitu, bukan pekerjaan kelas 2. Ibu rumah tangga ini bukan pengangguran terselubung ya. Ibu rumah tangga ini bukan aduh sayang banget kuliah tinggi-tinggi ujung-ujung jadi ibu rumah tangga, bukan kayak gitu ya. Tapi justru ini adalah peran yang sangat mulia gitu. Sahabat-sahabat semua, justru ini adalah karir saya yang saya utamakan dibandingkan hal-hal lain ya, sahabat-sahabat semua, seperti itu. Oke, ini ada beberapa dalil juga, nanti bisa dibaca ya. Kalau berat Tuman, Quran Surat Al-An'am ayat 165 itu membahas tentang bagaimana seorang manusia itu, termasuk kita sebagai seorang muslimah, punya peran sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan kalau Wonderful World, Quran Surat An-Nisa ini salah ya, bukan 3 ya, 4 ayat 34, An-Nisa ayat 34 membahas tentang peran muslimah, fasolihatu hafizatu qanitatu hafizatu bima hafizallah, membahas bahwa perempuan itu harus punya qanitat dan hafizah ya. Wonderful itu harus punya followership yang baik dan juga manajerial yang baik. Sedangkan Supermom, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini membahas tentang seorang perempuan itu harus punya skill set seorang ibu, di mana skill set seorang ibu adalah hamil, melahirkan, menyusui, dan juga mendidik anak-anak sampai mengantarkan anak-anak menemukan misi hidupnya. Jadi peran kita bukan hanya didik anak-anak dan menyekolahkan anak-anak, tapi justru mengantarkan anak-anak menemukan misi hidupnya, menemukan tujuan hidupnya. Kalau kita punya peran untuk mendidik anak-anak menemukan misi peradabannya, misi hidupnya, maka otomatis kita juga harus sudah tahu misi hidupnya kita apa dan cara menemukan misi hidup itu seperti apa, sehingga kita bisa mendidik anak-anak menemukan misi hidupnya. Kalau kita aja nggak tahu, aduh boro-boro kambun, aku aja nggak tahu cara nemuin misi hidup, gimana nanti ngajarin ke anak-anak ya. Makanya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh kan. Raise your child, raise yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya. Nah ini ya, cara untuk menemukan misi hidup ya, yang saya rangkum dari berbagai macam kajian yang saya pelajari ya. Kalau ini insight saya ambil dari kajiannya Ustadz Noman Alihan, Tadabbur Quran Surat Al-Isra ayat 84.
Wah, saya suka banget nih, salah satu ayat favorit saya selain 3 ayat yang tadi, 3 ayat yang saya sebutkan sebelumnya, ini juga termasuk ayat favorit saya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ya'malu 'ala syakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, wahai Muhammad, setiap orang beramal ya'malu sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ya. Ya'malu 'ala syakilah. Syakilah itu pembawaan artinya ya. Pembawaan, manner, kalau misalnya bahasa Inggrisnya disebutkan manner, ya. Maka farabbukum a'lam. Maka Tuhanmu lebih tahu biman huwa ahdahu sabila. Siapa yang paling benar. Sabila itu artinya jalannya. Ya. Setiap orang beramal sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Masya Allah, tabarakallah, sahabat saya semua, dari satu ayat ini bisa kita bedah sampai nanti selesai workshop kita. Jadi ternyata landasan ayatnya satu landasan ayat ini nanti sampai selesai kita akan ngebedah satu ayat ini nih, Masya Allah ya. Begitu deep banget makna Al-Quran buat pedoman hidup kita. Jadi ketika kita mencari bagaimana untuk menemukan passion, menemukan tujuan hidup, sebenarnya jawabannya juga sudah ada di Al-Quran ya, sahabat kalian semua. Jadi kita bedah ya satu-satu kata yang sudah saya bold di sini. Ada kata-kata ya'mal, beramal sesuai dengan beramal ya. Setiap orang itu akan beramal, memiliki amal ya. Amal ini adalah mission of life, atau bisa disebut juga tujuan hidup ya. Tujuan hidup ini adalah yang akan kita amal yang akan menjadi tujuan hidup kita. Ya, jadi saya lambangkan di sini, amal di sini adalah benderanya nih, goals kita, tujuan kita ke depan kita mau kayak gimana sih? Karena masing-masing dari kita akan ada hadis ya disebutkan bahwa ketika kita di alam roh ditiupkan 4 perkara ya yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Yang pertama adalah ajalnya, terkait ajalnya, kemudian yang kedua terkait rezekinya, kemudian yang ketiga terkait amalnya. Yang keempat terkait hidup dan matinya. Nah, amalan ini juga menarik. Ternyata Allah sudah menentukan amal saleh kita yang akan kita lakukan di bumi ini, sehingga masing-masing dari kita nih terlahir itu pasti punya amal masing-masing yang gak akan ketukar. Kita pasti akan punya karya, akan punya sesuatu yang akan kita kerjakan, dan itu akan berbeda, akan menjadi misi peradaban kita. Makanya gak heran kita salah satu tujuan hidup kita adalah menjadi khalifah di muka bumi. Artinya bukan kita akan menjadi khalifah ya, pemimpin jadi khilafah gitu ya, pemimpin khilafah bukan ya. Kita perempuan jadi khalifah gimana kan, bukan. Artinya khalifah fil ard ini wakil Allah di muka bumi. Ketika kita menjadi wakil, maka amalannya juga akan spesifik sesuai yang akan kita wakilkan, sesuai dengan misi yang akan kita bawa. Jadi jangan khawatir sahabat solihan, misalnya aduh kok aku pengen ngelakuin kayak gini, pengen ngelakuin suatu project di bidang ini, tapi udah keduluan, dia udah duluan bikin gitu. Jangan khawatir, karena masing-masing dari kita akan mengerjakan amalnya masing-masing, dan itulah alasan kenapa kita tercipta dan dilahirkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian sesuai dengan pembawaannya, syakilah masing-masing. Jadi ketika Allah sudah menetapkan tujuan hidup kita, ternyata tujuan hidup kita itu sudah Allah tetapkan loh gitu. Kita tugas kita tinggal kita cari. Nah, sudah Allah tetapkan tujuannya, cara untuk mencapai tujuannya juga sudah Allah siapkan juga gitu. Artinya seperti kita ingin mencapai suatu tempat ya, suatu tujuan, kendaraannya juga udah Allah ciptakan ya. Kendaraannya itu apa? Diri kita dan segala perangkat yang ada di dalam diri kita, segala potensi yang ada di dalam diri kita. Ini saya lambangkan di sini mobil ya. Jadi ternyata syakilah itu bisa diibaratkan seperti kendaraan yang akan membawa kita mencapai tujuan. Sedangkan yang terakhir nih, dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya, sabila. Ya, fitrah ya, jadi bisa dikatakan juga ada yang bilang fitrah gitu, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan
bakatnya, passionnya, minatnya itu diibaratkan syakilah itu tadi. Ya. Kemudian yang lebih benar jalannya pun sudah disiapkan. Ya, patternnya, apakah nanti kita akan melalui jalan tol yang lurus aja gitu ya, atau misalnya Allah menyiapkan rute perjalanan buat saya atau roadmap buat saya itu bukan lewat jalan tol, lewatnya jalan alternatif gitu. Makanya nanti sahabat solihah, ketika kita bisa memahami konsep ini, kita nggak akan merasa insecure dengan orang lain. Kok enak banget ya, kayaknya jalanan dia mulus saja kayak jalan tol, sedangkan jalanan kita kayaknya harus lewat jalan alternatif dulu, harus lewat gang sempit dulu, lebih lama nyampenya gitu. Nah, ternyata sahabat-sahabat semua, meskipun jalannya berbeda-beda, meskipun jarak tempuhnya berbeda-beda, yang Allah kehendaki kepada diri kita bukan seberapa cepat sampai, tapi kita sampai dan kita menikmati perjalanannya, gitu ya. Atau misalnya nanti bahkan ketika perjalanannya beda-beda, rutenya beda-beda, ada yang lewat jalur darat, ada yang lewat jalur laut, ada yang lewat jalur udara gitu ya. Nanti kendaraannya pun akan disesuaikan dengan rute yang akan kita tempuh gitu. Mana nggak heran ya, misalnya orang ini jalannya mulus-mulus aja, dapat kendaraannya emang udah bagus ya, dapat privilege gitu. Kita kalau zaman sekarang ya, iya dia memang privilege-nya emang udah enak gitu, makanya jalannya lurus-lurus aja ya. Memang sama Allah disiapkan seperti itu gitu, kendaraannya misalnya pesawat, jalur udara, tanpa macet, cepet gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa, itu adalah syakilah dan sabilanya dia gitu. Sekarang tinggal kita nih, aku kayaknya syakilanya udah mah kadang juga ganti-ganti, kadang aku naik mobil, terus macet harus naik motor dulu, tuker-tuker gitu ya syakilah aku gitu. Ya nggak apa-apa, karena saya juga kadang-kadang merasakan hal itu gitu. Kadang harus bisa naik kereta cepat, tapi kadang-kadang saya harus turun ke stasiun terus naik motor dulu biar bisa lebih cepat gitu ya. It's okay gitu. Jadi nanti kita perlu memahami roadmap-nya gitu. Roadmap ini nanti juga membantu kita kapan misalnya kita harus melaju cepat, kapan kita misalnya harus berhenti dulu, kapan kita misalnya harus jalan lagi. Nah, kalau kita tahu roadmap dan milestones-nya, insya Allah hidup kita juga lebih tenang. Nah, sekarang gimana biar tahu masing-masingnya nih, amal kita apa, syakilah kita apa, dan juga sabilah kita apa. Bismillah, kita lanjut ya. Nanti sekaligus juga kita bisa ada sesi workshop ya. Sekaligus saya juga akan sharing pengalaman saya biar sahabat saya semua bisa lebih deep lagi memahaminya sambil praktek. Lanjut. Syakilah. Kalau tadi kan dibilang syakilah itu diibaratkan kendaraan. Ternyata aspek-aspek yang membentuk syakilah itu ada banyak sahabat saya semua. Ini beberapa aspek yang berhasil saya rangkum sebagai hasil belajar saya ya. Nanti kalau ada tambahan lagi yang lain boleh dimasukkan di sini. Jadi diri kita, potensi diri kita ini bisa terbentuk dengan 6 aspek ya. 6 aspek ini akan membentuk jati diri kita, konsep diri kita, kendaraan kita yang membawa kita menuju tujuan. Kita perlu tahu pertama hasab dan nasab. Ya, sahabat saya semua. Bedanya apa Kanggun hasab dan nasab? Nasab itu garis keturunan, ya, garis keturunan misalnya dari saya keturunan bin siapa, ayah saya bin siapa lagi sampai ke atas. Tapi biasanya orang Indonesia nggak terlalu menganggap ini penting, sehingga kita cuma tahu nasab kita cuma sampai mentok di kaki nenek kita biasanya ya, nggak tahu sampai ke atas lagi. Padahal ini penting ya. Nasab ini juga nanti akan berhubungan dengan suku kita gitu ya, karena suku kita biasanya memang mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kepribadian kita. Maka nggak heran ada satu surat di dalam Al-Quran yang khusus itu membahas tentang suku. Dan itu sukunya Rasulullah SAW, yaitu suku Quraisy. Jadi ada surah ya, surah Al-Quraisy. Nah ini nggak main-main gitu. Jadi ternyata masalah nasab dan masalah suku ini memang dalam Islam ini sesuatu yang penting gitu. Bahkan Rasulullah pun menunjuk peran-peran untuk sahabatnya ini. Oh ini lebih cocok di sini, ini lebih cocok di sini. Ini berdasarkan suku.
ya. Jadi amal-amal solihnya para sahabat juga Rasulullah menempatkannya juga berdasarkan nasab ini, berdasarkan nasab dan suku. Nah, nanti perlu kita cari tahu nih, mulai cari tahu, bisa kita keturunan kalau campuran ya, campurannya dari mana aja, terus kita ketahui suku kita apa, karakteristik suku kita apa. Nanti itu akan juga membantu kita mengetahui lebih lanjut, oh pantas saya kepribadiannya jadi kayak gini. Orang Jawa kepribadian misalnya lebih memang jadi cocok untuk menjadi pegawai gitu karena orangnya telaten gitu misalnya. Kalau suku Minang memang lebih karakteristiknya bisnis gitu ya. Kemudian suku apa lagi? Macam-macam Sunda gitu yang identik dengan kreatif gitu ya. Nah ini yang perlu kita cari tahu. Nah nasab ada juga yang mirip banget sama nasab ya, bahasanya aja katanya aja cuma beda satu kata nih, hasab. Kalau hasab ini proyek keluarga yang diturunkan secara turun-temurun. Seperti halnya orang China ya, dia punya proyek keluarga yang itu diturunkan secara turun-temurun. Nah ini adalah hasab. Nah, kita perlu tahu, kira-kira ada nggak sih ekspektasi dari keluarga besar kita terhadap generasi keturunannya untuk melakukan suatu amal tertentu. Nah ini bisa menjadi hasab kita. Ya. Kemudian aspek lainnya di Syakila ada fitri dan kasbi. Kalau fitri itu adalah karakter yang sifatnya genetik, jadi dia memang nature, dari lahir udah kita nempel ke diri kita ya, seperti fitrah tadi, nempel ke diri kita terakhir untuk jadi ini, jadi kita nggak belajar juga kita udah bisa gitu. Nah itu adalah karakter fitri. Dengan kalau kasbi itu adalah potensi diri yang memang kita asah. Meskipun awalnya kita nggak bisa, gitu, tapi kita punya ketertarikan di situ, kemudian kita asah, kita jadi senang dan jadi bisa. Jadi by nurture, ya. Kalau fitri itu tadi nature, kalau kasbi ini nurture. Nah, itu perlu kita ketahui juga nih, karena dua hal ini juga yang akan menjadi syakilah kita, yang akan membentuk diri kita. Oke, kemudian yang dua terakhir adalah frame of experience dan frame of reference. Ya. Experience adalah pengalaman. Jadi pengalaman kita itu biasanya juga membentuk diri kita saat ini. Misalnya, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman yang buruk. Tapi pengalaman tersebut tuh berbekas buat diri kita sekarang, sehingga kita jadinya melakukan hal itu karena ada pengalaman itu sebelumnya. Contohnya kayak saya punya pengalaman yang nggak enak tentang ibu rumah tangga gitu. Dulu guru saya bilang, ada loh orang yang dulu di sekolah dia selalu dapat ranking, selalu juara umum, terus pas reuni dia sekarang cuma jadi ibu rumah tangga. Nah itu seperti sedang mewarning diri saya, karena dulu saya juara umum ya. Guru itu kayak mau ngasih nasihat gitu, kamu jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai udah juara umum zaman sekolah terus ujung-ujung jadi ibu rumah tangga. Tapi justru itu jadi trigger buat diri saya sekarang dan membentuk diri saya sekarang. Nah itu jadi bisa jadi frame of experience kita ya. Nanti perlu dicari apa pengalaman yang membekas buat diri kita. Kemudian yang terakhir frame of reference. Reference ini referensi yang kita konsumsi selama ini, yang itu mempengaruhi cara berpikir kita, pola berpikir kita sekarang. Buku-buku yang kita baca, tokoh-tokoh yang kita ikuti, konten-konten yang kita konsumsi, nah itu bisa jadi frame of reference kita. Ya, jadi ada 6 syakilah yang bisa kita gunakan sebagai kendaraan kita mencapai tujuan. Lanjut. Nah, sekarang amal. Untuk tahu tujuannya gimana Kak? Oke, saya udah tahu nih kendaraan saya apa, saya mau naik kendaraan yang kayak gimana. Sekarang untuk tahu tujuannya gimana Kak yang ingin kita tuju? Nah, untuk tahu tujuan, kita bisa mendefinisikan dari 3 hal ini. Ya. Yang pertama, masalah ini dulu ya, yang paling sebelah kanan. Sebelah kanan yang gambarnya lampu. Permasalahan apa di bumi ini yang membuatmu gelisah dan ingin kamu selesaikan? Kita mulai dari itu dulu. Kenapa? Karena memang Rasulullah juga yang melihat potensi para pemuda, itu dilihat dari kegelisahannya para pemuda itu.
kegelisahan para pemuda inilah yang nanti akan menjadi tujuan hidup pemuda itu. Misalnya ada sahabat yang memang kegelisahannya di bidang ekonomi, seperti halnya Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi ada juga sahabat yang memang concern di urusan birokrasi, kayak Umar bin Khattab, ya, pemerintahan gitu ya. Ada juga sahabat yang misalnya bergerak di literasi, ya, yang menjadi yang menjadi penyair dan itu jadi seperti kalau zaman sekarang broadcastingnya zaman sekarang, ini content creator zaman sekarang itu juga ada yang di diplomatik, Mus'ab bin Umair. Jadi nanti sahabat soleh semua bisa lihat bidangnya. Jadi di sini bedanya sama yang sebelumnya, ini bidang besar yang menjadi kegelisahan kita, entah tadi ekonomi atau pendidikan atau pemerintahan atau misalnya literasi, bisa juga sustainable living. Sekarang lagi ini juga lagi tren juga ya, semenjak isu minimalism ini lumayan kencang, jadi banyak orang sekarang bergerak di sustainable living, lingkungan, macam-macam. Jadi nanti sahabat saleh bisa lihat, aku kok kalau misalnya mikirin masalah itu kayaknya kepikiran terus gitu, kayaknya jadi pengen do something gitu dengan aku kepikiran masalah itu. Nah, kalau udah tahu masalah yang membuat kita ke-trigger, baru kita mulai dari sesuatu yang membuat kita bahagia. Apa bidang amal salih yang membuat kita bahagia? Bidang amal yang membuat kita bahagia. Jadi kita melakukan hal itu tuh memang senang gitu. Setiap saat kita mikirin itu dan juga melakukan itu tuh kayak ada apa ya? Ada alasan kenapa kita harus hidup gitu, kenapa kita harus bangun pagi dan semangat pagi-pagi gitu ya. Nah, ini adalah bidang amal salihnya. Nah, bidang amal salih yang buat kita bahagia. Baru nanti kita cari yang bidang amal salih yang kita kuasai, yang memang membuat kita merasa bersyukur. Oh iya, memang ini udah aku bahagia ngerjain ini, aku juga memang bisa gitu. Aku memang bisa, dan bidang ini juga memang skill aku banget gitu, dan bisa jadi solusi juga buat umat gitu, karena aku punya skill ini. Kalau saya memang concern banget di dunia pendidikan ya, dan saya merasa memang memulai untuk membenahi bidang pendidikan ini dari rumah gitu. That's why saya jadi concern isu-isu seputar pernikahan, isu-isu seputar kerumah tanggaan dan juga pendidikan rumah, home education, karena memang itu yang menjadi bidang besar saya yang ingin saya dan teman-teman di Bright Talk ini mencoba sama-sama, ayo kontribusi kita menyelesaikan masalah di bidang ini. Nah, itu salah semua silahkan ya. Nanti ada waktunya kita workshop bareng-bareng ngerjain ini semua nih, supaya nanti sambil praktek. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, ini juga sekaligus bisa jadi menjawab kegelisahan dan juga kecemasan sahabat solehah semua terkait career path ya. Career path. Jadi terkait your sabilah ya. Your sabilah ini tadi diibaratkan roadmap ya, bisa diibaratkan roadmap atau destination kita. Ini kayak gini. Jadi ternyata untuk mempermudah kita, kapan kita tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita misalnya harus melambatkan peran gitu ya, harus melambatkan diri gitu. Kemudian kapan kita harus melaju cepat lagi. Nah, kita perlu tahu nih milestone kita. Ya, milestone kita sekarang sudah sampai di fase usia yang mana gitu. Dan milestone ini sudah ada patternnya sesuai dengan lifespan developmentalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kajiannya ada di buku Fitrah Best Life karangan almarhum Ustadz Haris Santosa ya, konsepnya almarhum Ustadz Haris Santosa. Saya mix dengan kajiannya Ustadz Budi Asari juga. Jadi sahabat salihah semua, kalau kita lihat lifespan developmentalnya Rasulullah, lifespan developmental itu perkembangan usia ya, perkembangan Rasulullah, milestone-nya Rasulullah sesuai dengan range usia tertentu. Itu biasanya terbagi di
range usia yang sudah saya tulis di sini ya, usia di bawah 15 tahun Rasulullah itu sedang persiapan dan pembekalan untuk membentuk jati diri, makanya ditempa untuk berdagang, ditempa untuk juga jadi pegawai, terus mengembala kambing ya. Jadi membentuk jati diri banget tuh di usia 15 sampai 25 tahun bahkan sampai sebelum menikah. Ya. Jadi banyak experience kan, salah satunya juga konsiderasinya Bunda Khadijah radhiyallahu an menikahi Rasulullah kan karena memang ada experience-nya kan, experience diuji untuk menjadi pemimpin kafilah dagangnya Bunda Khadijah. Nah, kemudian referensinya juga, hasad nasabnya juga yang terbaik Rasulullah SAW. Nah ini maka bisa membentuk dan mempersiapkan Rasulullah untuk memegang misi besar, yaitu misi kenabian. Misi hidup Rasulullah yaitu misi kenabian. Kemudian usia 25-35 tahun itu range usia memang pernikahan. Jadi fokus untuk membangun pernikahan, ya. Rasulullah di usia 25-35 tahun itu masa-masa di mana Rasulullah produktif berketurunan, ya. Karena Bunda Fatimah radhiyallahu an itu lahir ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Jadi anaknya Rasul ya ada 6, meninggal 2 yang laki-laki, 7 ya, 7 meninggal 3 laki-laki ya. Nah, itu semua dilahirkan di range usia 25-35 tahun, 10 tahun. 10 tahun Bunda Khadijah melahirkan 6 orang anak. Artinya kalau dibagi ya, 10 dibagi 6, itu jaraknya deket-deket tuh. Produktif banget ya. Jadi selesai menyapi, hamil lagi, selesai menyapi, hamil lagi gitu. Oke, anggaplah kita ambil yang hidup ya. Misalnya kita ambil yang memang hidup sampai besar, putri-putrinya Rasul ada 4, 10 dibagi 4 aja itu berapa? 2 tahun ya, jaraknya 2 tahun, 2-3 tahun kan. Ya artinya memang udah rapet gitu. Selesai disapi sampai 2 tahun, hamil lagi, sapi, hamil lagi. Nah, makanya sahabat-sahabat semua nih nanti ketika misalnya menikah di usia 20 tahunan, kemudian akan mengalami fase, saya kayaknya nggak putus-putus nih, hamil nyusui gitu. Baru selesai nyusui udah hamil lagi, udah hamil melahirkan, menyusui terus sampai itu nggak masalah karena memang itu fase-fase produktif kita untuk membangun keluarga. Rasulullah di usia 25-35 tahun ini fokus membangun keluarganya. Baru di usia 35-40 tahun Rasulullah mulai mencari tahu tentang makna hidup ya, mencari tahu panggilan hidupnya, what is my calling, mencari tahu kira-kira sebenarnya apa sih yang salah di umat ini kan. Kegelisahannya Rasulullah kan begitu ya, tentang umat kan. Kita cari dulu permasalahannya sampai harus uzlah dulu di Gua Hiro ya, mencari tahu. Dan di usia 35 tahun ini Rasulullah kenapa gelisah, karena Rasulullah sudah mulai berperan aktif untuk berkontribusi di masyarakat ya. Dan Rasulullah yang ada peristiwa pemindahan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi ya, Rasulullah yang ditunjuk dari berbagai macam suku untuk menjadi decision maker untuk menentukan siapa suku yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Artinya bargaining positionnya Rasulullah di masyarakat itu emang udah bagus. Jadi kalau kita mau mulai concern kapan deh kira-kira bagus untuk mulai concern di luar rumah, ya bisa jadi kita menggunakan polanya Rasulullah ini di usia 30 atau 40 tahunan. Karena memang di usia ini juga kita sudah fase-fasenya menjelang menopause gitu kan. Anak yang tertua juga sudah mulai akil balik gitu kan, sehingga bisa kita lepas, sehingga kita sudah bisa mulai concern, dan anak yang tertua ini bisa mendidik adik-adiknya. Kita bisa concern untuk urusan-urusan di ranah publik. Karena memang Bunda Khadijah pun ketika menikah dengan Rasulullah, ini juga jarang orang tahu ya, Ustaz Budi Astari salah satu pakar sejarah, pakar sirah di Indonesia ya, karena beliau lulusan hadis di Madinah, di Universitas Madinah, itu bilang bahwa Bunda Khadijah itu ketika menikah dengan Rasul menyerahkan seluruh urusan bisnisnya ke Rasulullah.
Jadi semua bisnisnya Bunda Khadijah diserahkan ke Rasulullah, sehingga Bunda Khadijah fokus untuk ngurus anak. Bisnisnya diurus oleh suami. Gitu. Jadi nggak heran 25-35 tahun ini memang Rasulullah juga fokus memegang untuk menafkahi dan juga untuk anak. Tapi untuk yang kontribusi di luar di range usia 35-40 tahun ini. Gitu. Kemudian yang 40 tahun kita tahu ya, Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, wahyu turun di usia 40, nah mulai fokus untuk menjalani misi kenabian. Artinya ketika misalnya kita memang ingin fokus dengan apa sih amal yang ingin kita benar-benar mengantarkan kita ke surga gitu ya, bisa kita mulai di usia 40 tahun ini. Sekarang usia 40 tahun udah nggak disebut pemuda, sudah masuk ke fase usia tua, dewasa ya. Usia 40 tahun tuh sudah masuk tua, dan memang sudah mulai kita berpikir kita ingin menghabiskan sisa waktu saya untuk pekerjaan apa, untuk amalan seperti apa. Nah ini juga nggak heran sahabat-sahabat semua, nanti misalnya ketika kita punya suami, biasanya suami itu akan galau menjelang usia 40 tahun. Akan galau, kenapa? Karena nanti ketika usia 40 tahun, dia akan sudah mulai berpikir, saya harus menghabiskan sisa hidup saya dengan karir yang saya lakukan ini. Jadi biasanya menjelang 40 tahun masih pindah kerja nggak ya, gitu. Atau mau ngelakuin apa ya, itu biasanya menjelang 40 tahun tuh biasanya disebut pubertas keduanya laki-laki ya. Karena memang setelah 40 tahun ini, dia sudah akan komit. Ya, laki-laki itu akan komit dengan satu karir yang itu akan dia lakukan di sisa hidupnya. Ya, jadi 40 tahun masa-masa kita mulai melakukan dan menjalani misi hidup kita. Baru di usia 50 tahunan ya, Rasulullah 53 tahun hijrah ke Madinah sampai Rasulullah wafat. Nah, ternyata fase-fase usia 53 tahun sampai 63 tahun ini adalah masa di mana Rasulullah membangun peradaban. Jadi Rasulullah hijrah itu bukan untuk kabur ya, jadi ternyata memang untuk kabur, tapi hijrahnya memang untuk menyiapkan legacy. Jadi sudah melakukan mission of life. Nah sekarang tinggal Rasulullah meninggalkan legacy. Jadi misi hidupnya akan terus terwariskan sampai generasi keturunan sampai akhir zaman. Nah nanti biasanya kita pun sama, di usia-usia 50 tahun kita mulai berpikir kira-kira apa yang ingin saya wariskan dalam hidup, amal soleh apa yang ingin saya wariskan ke anak-anak dan juga generasi keturunan nanti, gitu. Yang itu perlu berlanjut. Kan sayang ya amal soleh kita cuma berhenti di diri kita sampai generasi kedua gitu ya, generasi anak-anak, tapi nggak berlanjut gitu. Karena bisa jadi amal soleh kita ini justru yang akan menjadi family legacy dan mengumpulkan kita di surga, seperti di Quran surat At-Tur ya. Kan ada tuh Quran surat At-Tur ayat berapa ya, saya jadi lupa, yang berkumpul sama-sama di surga ya. Jadi ayat tentang reuni di surga. Nah itu kenapa bisa reuni di surga? Salah satunya karena sekeluarga besar ini punya amal solih yang diwariskan. Nah, ini juga jadi bisa konsolidasi kita. Semoga amal solih kita juga nanti bisa kita wariskan. Dan berkembang terus ya, sampai nanti kita bisa membangun peradaban yang mulai dari rumah, ya itu caranya. Begitu sahabat-sahabat semua. Jadi nanti, nah ini ya, akhirnya nggak akan berbenturan tuh ketika kita menikah, ketika kita punya anak gitu. Karir pet kita nggak akan berbenturan, dan kita nggak akan merasa galau, nggak akan merasa resah. Misalnya, aduh baru mau ngelakuin ini udah hamil lagi, karena memang kita tahu milestone kita di mana nih. Oh memang milestone saya memang sedang harus memperlambat gitu. Ya udah gitu, it's okay. Insya Allah kan sudah diberitahu ya di awal ya, kita punya amal, yang amal itu nggak akan ketukar, dan amal itu cuma kita yang melakukan di muka bumi ini. Maka kita nggak perlu gelisah ya ketika misalnya kita harus memperlambat pace kita gitu, memperlambat laju kita, nggak masalah gitu. Insya Allah kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kita, amal itu adalah memang peran peradaban kita, amal itu adalah misi peradaban kita akan tetap bisa
melakukannya gitu. Meskipun kita harus misalnya pause dulu karena menikah, pause dulu harus punya anak gitu. Termasuk juga itu yang akhirnya tim Beretak lakukan. Karena tim Beretak pun juga kadang-kadang misalnya kontennya lagi rajin banget ya, oh berarti ini foundernya lagi pada bisa produktif. Tapi kalau misalnya mulai tiba-tiba sepi nih Beretak, oh berarti ini foundernya kalau nggak lagi ngidam, hamil, kalau nggak lagi melahirkan ya, bisa kelihatan gitu kata di situ. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, tetap aja kita, yang penting kan kita beramal gitu kan. Nanti Allah sendiri yang akan yang namanya amal itu kan sudah Allah tentukan. Kita hanya beramal dan kita hanya menemukan dan menjalani amal kita. Sehingga kita tidak perlu pusing gitu memikirkan harus ngapain ya gitu, karena kita udah ya Allah bismillah, saya mohon petunjuk gitu ya, ditunjukkan amal yang memang membuat engkau ridho ya, kemudian termudah untuk saya melakukan amal tersebut, dan semoga amal ini bisa menjadi kapal hidup saya yang mengantarkan saya ke surga. Gitu salah semua. Oke, panitia ini sudah selesai. Saya sudah punya waktu berapa menit lagi? Ya, jazakillah khair Mbak Anggun atas materinya yang luar biasa. Masya Allah ya, teman-teman kita jadi dapat banyak insight gitu ya terkait kedepannya kita mau seperti apa gitu. Tadi juga Mbak Anggun sudah banyak memberikan ininya ya, tips-tipsnya gitu, dan timeline-nya juga yang sebetulnya sama seperti apa ya, kita cukup mencontoh Rasulullah gitu ya, untuk kita meniti karir gitu hingga nanti di umur 63 tahun gitu ya. Mungkin yang sangat menarik nih Mbak yang aku tangkap, ternyata meniti karir itu harus berawal dari mindset amal ya Mbak ya, bahwa karir itu sama seperti amal gitu ya Mbak. Kita memilih, pada dasarnya kita bukan memilih kita mau kerja di mana gitu ya, atau kita mau jadi kepala apa, jadi jabatan apa, menempati posisi apa gitu, tapi kita memilih amal kita mau apa sih, amal yang mau kita bawa sampai ke surga insya Allah gitu ya Mbak. Jadi ternyata dalam sekali gitu ya, dalam hal memilih karir ini dan meniti karir gitu, tidak sekedar karir di luar rumah aja gitu ya, tapi dalam rumah pun itu juga karir yang sangat Masya Allah gitu ya Mbak. Kayak tadi di Al-Quran bahkan sebagai istri itu yang salah satu yang utama gitu ya, justru yang paling utama gitu di antara 3 peran perempuan. Jadi insya Allah teman-teman juga udah ini ya, sangat mungkin sangat terbuka juga nih ininya, pikirannya gitu terkait karir perempuan. Ya mungkin dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya, yang mau raise hand silakan. Oh ya, nih ada satu Teh Haya Shimah. Ya silakan Teh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya gini Teh. Kita kan sebagai muslimah pasti ada kegelisahan ketika kita melihat masalah-masalah yang ada di negeri kita ini gitu. Entah itu masalah dari segi politik, hukum, atau misalkan kayak kesehatan gitu. Nah, yang saya lihat dengan masalah-masalah yang ada itu sangat efektif untuk kita berkontribusi ketika kita berkecimpung di dunia politik, karena kan politik itu yang mengatur semuanya kan, entah itu kayak pokoknya masalah-masalah itulah gitu. Nah, pendapat Teteh gimana sih kalau misalkan kita sebagai muslimah itu berpolitik gitu, karena saya ngerasa juga ada dorongan gitu dalam diri saya untuk melakukan itu gitu Teh. Ya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya. Nah, ini bahaya, Masya Allah banget ya. Saya menemukan bibit-bibit yang akan menjadi kader politik dari sisi muslimah, seperti jadi melihat ini ya, Ustazah Ledia ya, Ledia yang di fraksi PKS. Saya dulu pernah ngobrol sama Ustazah Ledia Hanifah, yang beliau wakil ketua DPR dari fraksi PKS. Itu memang Masya Allah tuh cara ngomongnya berapi-api dan luar biasa banget gitu. Jadi kalau saya melihat pandangan muslimah dalam berpolitik, itu diperbolehkan dengan syarat memang karirnya muslimah ini ya syaratnya ridho suami, kemudian yang kedua tidak menzalimi
keluarga gitu, tidak menzalimi keluarga, dan izah dan ifahnya seperti yang ada di kontennya ini ya, Kamil ya, bahwa memang itu dulu dua hal itu yang menjadi konsiderasi kita. Nah, nanti tinggal kita lihat timingnya, kapan waktu yang tepat untuk kita berkecimpung di dunia politik. Karena saya lihat, Masya Allah, para ustazah yang akhirnya berkecimpung di dunia politik itu biasanya sudah selesai dengan urusan domestik dan rumahnya. Seperti halnya kita lihat Ustazah Wiryaningsih ya, yang Masya Allah anak-anaknya hafiz Quran semua gitu. Beliau baru sekarang muncul di partai politik ketika anaknya memang sudah akil balik semua gitu ya. Itu salah satu contoh gitu. Jadi kalau kita mau lihat ada nggak contohnya, ada gitu, dan diperbolehkan juga gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang paling saya membuat saya tertampar itu ya, kisahnya almarhum Ustazah Yoyoh Yusroh ya. Itu juga ketika berpolitik Masya Allah gitu. Jadi pernah ada suatu ketika karena kan namanya kita di parlemen ya, di DPR kadang-kadang rapat harus malam, kadang-kadang keluarga jadi jarang ketemu. Itu ada tersirat di wajah suaminya, nggak suka gitu, kok udah baru sampai rumah udah keluar lagi gitu kan. Nah, Ustazah ini tidak meninggalkan sisi feminitasnya beliau. Beliau tetap paksa terhadap sesuatu yang memang membuat suaminya resah dan gelisah gitu. Ngeliat suaminya kok kayaknya nggak suka nih gitu. Ditanya kan sama almarhum Ustazah Yusroh, kenapa ada yang salah gitu? Enggak, saya perhatiin kamu jarang di rumah, akhir-akhir ini lebih sering di luar gitu. Oh ya, nggak apa-apa gitu. Akhirnya dibatalkan semua agenda meeting dan beliau di rumah aja untuk mendapatkan ridho suami. Itu yang saya rasakan, Masya Allah, ada nggak ya, bisa nggak ya saya punya followership yang kayak gitu di zaman sekarang gitu kan. Yang muslimah kalau misalnya kita lihat suami aku tuh kan ngurusin negara gitu kan, bukan cuma ngurusin kamu gitu. Kalau zaman sekarang kan muslimah kayak gitu ya, aduh, ini urusan negara, urusan umat lebih penting dibandingkan urusan personal kamu. Ini nggak pernah terbesit di pikirannya almarhum Ustazah Yoyoh tuh hal seperti itu gitu. Beliau tahu posisi beliau sebagai muslimah, sebagai wonderful itu adalah qanitah gitu ya. Qanitat harus taat gitu, bahkan peka tanpa diminta. Istilahnya tuh nggak minta, udah kamu di rumah dulu, nggak minta, cuma dari ekspresi aja beliau udah nangkep bahwa suaminya kayak nggak ridho nih. Akhirnya di rumah harian gitu, dan tetap enjoy aja, menikmati suasana di rumah, tetap melayani suami dengan baik, melayani anak-anak dengan baik, sampai akhirnya suaminya sendiri yang guilty, kok aku jadi kayak membatasi istriku ya, padahal istriku ini juga hak umat punya hak atas dirinya gitu. Akhirnya suaminya mikir gitu, oh iya kayaknya aku salah nih tadi berpikir kayak gitu. Akhirnya udah kamu pergi aja nggak apa-apa gitu, ada urusan umat yang harus diselesaikan. Sampai akhirnya itu keluar sendiri dari kata-kata suaminya gitu, tanpa dia ngedumel, tanpa dia ngelobi ya, tanpa beliau ngelobi ya. Itu tuh kayak wah, Masya Allah, ternyata kalau kita memang berpikir dengan cara berpikir Qur'ani ya gitu, ya memang nanti kalau memang Allah sendiri nanti akan mengatur kita seperti pion-pion gitu, kapan memang kita harus berhenti, kapan memang kita harus maju lagi gitu ya. Itu yang memang real gitu. Saya tahu ceritanya gitu, aduh jadi langsung nyes gitu. Kita yang juga jadi PR gitu ketika misalnya nanti kita berkecimpung di dunia politik. Ya, itu memang tetap menjadi konsiderasi buat para muslimah gitu. Nggak pernah meninggalkan memang yang fokus utamanya di rumah. Nah, kalau yang zaman generasi Rasul siapa? Ada istri Rasulullah ya. Istri Rasulullah yang bagus juga dalam bersiasah, yaitu ada yang tahu? Ummu Salamah ya. Ummu Salamah beliau yang memberikan nasihat ke Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan ke para sahabat untuk mencukur rambut ya kan, waktu itu perjanjian Hudaibiyah dirasa sangat merugikan umat muslim gitu kan. Kemudian nggak bisa sampai ke Mekah, tapi Allah tetap memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban dan juga mencukur rambut. Tapi para sahabat masih ngedumel, nggak terima gitu.
Jadi menyembelihnya nggak sampai di kota Mekah ya, di perbatasan menjelang kota Mekah gitu. Nggak ada yang udah diserukan oleh Rasulullah gitu kan, nggak ada yang menyambut seruan Rasulullah. Akhirnya siasahnya Ummu Salamah ini Masya Allah gitu, cara berpikir politiknya Ummu Salamah yang memberikan nasihat ke Rasulullah, ya Rasulullah ya udah nggak usah banyak bicara, langsung aja dilakukan perintah Allah gitu, langsung ibaratnya langsung memberikan contoh gitu. Akhirnya Rasulullah keluar langsung mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban. Para sahabat merasa oh iya salah nih cuma karena kayak hal itu aja bisa bikin sadar gitu. Ternyata emang kita sebagai muslimah juga punya loh peran, bisa loh punya peran yang strategi kita tuh bisa menjadi taklimat buat umat gitu ya. Masya Allah kayak gitu ya sahabat-sahabat semua ya, itu terkait peran muslimah di ranah politik. Ini berarti memang kalau kita ngerasa kegelisahan ini berarti memang bisa jadi itu adalah ini ya amal saleh yang membuat kita gelisah gitu. Karena ada juga orang yang merasa enggak kok, bisa jadi bukan masalah politik gitu, justru malah masalah pendidikan gitu. Politik sebagus apapun kalau pendidikannya nggak bagus gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang bilang justru malah tentang lingkungan nih, kalau misalnya lingkungan kita nggak sustain, kita nggak bisa buat makan, ini yang paling penting. Nah tadi nih Mbak Cala nih kata-katanya Mbak Haya di awal itu udah menunjukkan banget gitu. Menunjukkan banget bahwa itu adalah kegelisahannya Mbak Haya gitu, yang nanti bisa jadi itu adalah jadi amal solehnya Mbak Haya ya, tinggal nanti didipkan lagi gitu, sesuai nggak sama yang membuat Mbak Haya bahagia, kemudian sesuai nggak sama skillnya gitu ya. Wallahualam bishawab. Ya, jazakillah khair Teh Anggut atas jawabannya. Masya Allah ya, ternyata kalau mau digali tuh banyak ya Teh ya ininya, contoh-contohnya tuh dari zaman Rasulullah pun di zaman kita sekarang juga banyak contoh-contoh muslimah yang produktif di bidangnya masing-masing gitu. Betul. Semoga menjawab ya Teh Haya ya. Iya, makasih ya Mbak, terjawab pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Teh Rika nih ya yang raise hand. Silakan Teh. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Singkat saja pertanyaannya untuk Teh Anggun. Kira-kira apa saja ya strategi terbaik agar kita tidak menjadikan tadi soal hasab ya, atau project ataupun habit yang diamanahkan atau diemban oleh kita dari keluarga, baik itu turun-temurun ataupun secara tiba-tiba ketika kita telah dewasa gitu, menjadikan itu sebagai apa ya, tidak menjadikan itu sebagai hambatan bagi fokus kita, entah itu dalam nanti berumah tangga ataupun mengurus anak seperti itu. Karena kadangkala ya mungkin habit yang seperti itu dari keluarga harus kita lakukan, harus kita aja yang mewujudkannya. Nah, apakah jangan sampai gitu itu menjadikan kita hambatan untuk fokus kita ke depan. Nah, gimana cara strategi terbaiknya, Teh? Terima kasih. Tabarakallah. Ya. Oke, bismillah ya. Langsung jawab ya, Mbak Syada. Syada. Pakai za ya. Ya, bismillah. Jadi untuk hasab dan nasab ini menarik banget gitu. Seringkali kita merasa ketika kita punya sesuatu proyek yang memang harus dilanjutkan dari turun-temurun keluarga, itu menjadi kegelisahan buat kita karena merasa terbebani gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata gak sesuai sama laki-laki kita ya. Misalnya orang tua concern di dunia, yang paling gampang ngambil contoh ini deh, Wardah ya. Jadi pemiliknya Wardah itu kan perempuan, kemudian beliau mewariskan proyek besarnya ke anak ya, ke anaknya yang dua orang anak laki-laki. Kok saya lupa ya, padahal saya belajar dari beliau juga kan. Ya, 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki gitu. Nah kalau dipikir-pikir ya, itu kan males banget nggak sih, maksudnya ini adalah bidang yang perempuan banget gitu, masalah kosmetik gitu. Aku nggak ada passion di situ gitu kan, tapi aku harus ngelanjutin proyek ibu gitu kan. Proyek dari keluarga yang itu harus nurun gitu kan. Tapi Masya Allah justru
yang namanya bidang besar gitu, ibaratnya di Wardah ini bidang besarnya adalah kecantikan ya. Nggak harus kita juga menjalani sesuai passion juga kecantikan gitu sebenarnya. Kalau kita misalnya ternyata dapat amanah untuk melanjutkan proyek keluarga gitu, dengan kapasitas dan syakilahnya dua putranya ibu pemilik Wardah ini gitu, itu justru malah bisa mengembangkan Wardah jadi lebih besar lagi. Sekarang punya brand makeover, punya brand Emina, itu juga termasuk Wardah ya di Paragon kan sekarang kan. Yang saya juga bertahu, ternyata makeover dan Emina itu juga Wardah juga gitu. Turunannya dari situ-situ juga gitu. Padahal yang satu kakaknya itu passionnya di dunia produksi gitu ya, di dunia engineer, yang satu lagi di dunia marketing. Itu kan kalau dipikir-pikir ya jauh ya, satu bisnis, yang satu personal branding gitu-gitu deh, yang satu lagi produksi masih bisa relate lah karena kan kosmetik bakal ini juga. Tapi ternyata dengan Cakilan itu masih bisa tetap melanjutkan. Jadi yang namanya bidang besar itu tidak sesempit misalnya kalau ternyata keluarga besar saya petani, saya harus jadi petani. Enggak, bisa jadi kita mencari solusi di dunia pertanian meskipun kita tidak menjadi petani. Dengan skill yang kita miliki, kita tetap bisa menjalani hal tersebut gitu. Nah, itu konteksnya kalau misalnya menjalani sesuai dengan menjalani proyek meskipun nggak sesuai dengan yang kita minati. Nah, sekarang kalau misalnya konteksnya adalah perempuan, ini juga pernah ditanyakan nih, Kak. Nah, permasalahannya kan kalau perempuan itu terkadang kita perlu ngikutin suami. Iya, kalau misalnya suami proyeknya sama gitu, bidangnya sama gitu. Kalau beda gimana, Kak? Misalnya suami ternyata fokusnya di pertanian, ya, punya kegelisahan di bidang besarnya pertanian. Sedangkan saya punya hasrat gitu ya dari keluarga besar harus melanjutkan pesantren keluarga gitu kan. Pendidikan kan jauh nih, pertanian dan pendidikan ya. Gimana nih sebagai seorang perempuan gitu. Nah, kalau permasalahannya kayak gitu, permasalahan konteksnya adalah kita sebagai seorang istri gitu ya, dan juga sebagai seorang ibu, yang bisa jadi pertimbangan pertama, kita perlu lihat apakah ada anak laki-laki dari keluarga besar kita yang melanjutkan. Biasanya yang melanjutkan proyek keluarga itu, yang melanjutkan hasrat itu memang laki-laki, karena nasab pun diturunkan di laki-laki, hasrat pun juga biasa demikian gitu. Dan jadi karena laki-laki ini nanti bisa menjadi direction kan, bisa jadi driver kan, membawa keluarga kan. Istri kan ikut suami biasanya gitu kan, ngikutin drivernya kemana. Jadi yang lebih berhak melanjutkan hasrat keluarga itu laki-laki. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya ternyata nggak ada perempuan semua gitu kan, ya bisa dicari juga sih sebenarnya ada nggak sepupu-sepupu yang bisa melanjutin ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada gitu, memang harus kita, nah ini bisa nanti dikomunikasikan dengan suami gitu ya. Ada nggak nanti bisa ada titik temu nggak di antara dua bidang besar ini gitu? Bisa nggak kita tetap melanjutkan misi keluarga, proyek keluarga gitu, tapi juga tetap melanjutkan misi keluarga besarku dengan yang akan kita lakukan di keluarga kecil kita gitu. Barangkali suami punya ekspektasi lain kan, itu bisa ada titik temu nggak? Nanti kita cari titik temunya. Gitu kalau saya lihat semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Jazakillah khair Mbak Anggun atas jawabannya. Ini ya Mbak, jadi tentang misi keluarga itu sebetulnya terkait amal jama'i kita bersama keluarga gitu ya Mbak ya. Yang kalau misalnya mungkin kalau kita sendiri gitu, kita mulai dari awal lagi gitu. Tapi kalau bersama keluarga gitu, apalagi melanjutkan itu udah kayak tadi contohnya Ibu Wardah tadi ya, bisa lebih besar lagi gitu karena nggak mulai dari awal lagi gitu. Ya, gimana Mbak Rika? Ya, baik. Terima kasih, Teh Anggun. Sama-sama, Mbak Rika. Mohon maaf jadi agak panjang. Jadi agak panjang karena konteksnya bisa kemana-mana sih. Mudah-mudahan bisa
menjawab dari kasus yang sudah disampaikan tadi. Oke, ada lagi? Mungkin izin Teh Anggun dan Pantia satu pertanyaan lagi ya, mungkin biar ganjil gitu. 3 pertanyaan. Di sini ada Teh Nadia Happy yang bertanya di via chat terkait ini Mbak, muslimah itu kan ini ya hamil gitu ya, hamil, dan tadi ada timeline-nya gitu ya Mbak, dan ketika sedang hamil itu mungkin takut mengganggu timeline karir gitu. Nah, kemudian ada muslimah juga, mungkin banyak juga nih Mbak yang berpikiran kalau kualitas itu lebih utama daripada kuantitas gitu. Jadi mungkin lebih memilih punya anak sedikit gitu sehingga bisa anaknya berkualitas dan karirnya juga berkualitas. Nah, itu kalau dari Mbak Anggun bagaimana? Apa dong? Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya menarik sekali karena tentang anak ya, tentang memiliki anak. Kalau saya memang dulu juga punya pertimbangan untuk punya anak cenderung kepada kualitas ya. Kualitas, saya lebih mindful punya anak yang memang sesuai dengan kapasitas saya, sehingga saya juga punya waktu untuk yang lain gitu kan. Dulu saya berpikiran kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu, sering saya bertambah belajarnya, referensi saya bertambah gitu, akhirnya syakilah saya juga berubah gitu ya, terbentuk lagi gitu. Jadi sahabat saya semua kan, Masya Allah kan, saya tadi juga cerita, ternyata syakilah kita juga bisa beda loh. Yang awalnya misalnya kita naik sepeda, tiba-tiba kita harus naik mobil gitu ya, berubah seiring juga hal-hal yang kita konsumsi gitu, itu juga bisa mengubah mengubah syakilah kita gitu. Yang pada akhirnya ketika saya sekarang mendapatkan referensi yang lebih banyak kepada bahwa memang seorang muslimah itu tugas terbesarnya, karir terbesarnya adalah di rumah gitu. Akhirnya saya mulai berpikiran bahwa oh iya, kayaknya saya lebih punya preferensi untuk memiliki banyak keturunan sehingga banyak yang melanjutkan proyek-proyek besar keluarga gitu. Saya ingin mendidik dan mencetak banyak kader gitu ya, banyak kader muslim yang memang berkualitas gitu. Jadi fokus saya justru kualitas dan kuantitas gitu, sekarang gitu. Apalagi ketika ada hadis ya, bahwa memang kebahagiaan itu kan hadis kalau kita punya anak perempuan bisa mengantarkan kita ke surga, kita punya anak laki-laki, nah kita punya nasab ya, kita punya nasab yang melanjutkan, paling enggak kan kita punya target anak laki-laki dan perempuan itu kita punya gitu. Tapi sayang kalau umat muslim ini cuma melahirkan kader yang sedikit, karena saya tadi pola pikirnya adalah pendidikan ya. Daripada saya mencetak pendidikan di luar rumah gitu, yang saya nggak tahu itu backgroundnya seperti apa, mencetaknya akan lebih berat, maka saya lebih concern akan mendidik anak saya sendiri. Kalau itu preferensi saya kayak gitu. Jadi saya lebih senang nanti akan mendidik anak saya sendiri dan mencetak kader yang memang saya tahu itu dari rahim saya gitu kan. Jadi lebih banyak kader-kader, dan itu juga ekspektasinya. Kenapa ada hadis umat Rasul akan berbangga-bangga terhadap jumlahnya yang banyak gitu kan. Karena Rasulullah ingin banyak terlahir kader-kader muslim, dan itu tercipta dari keluarga gitu. Karena memang tadi membentuk kader-kader peradaban itu dari rumah, bukan dari training di luar gitu ya, bukan dari misalnya persekolahan gitu, bukan. Memang kader-kader peradaban ini dilahirkan dari rumah. Maka ekspektasinya Rasul ingin keluarga muslim ini menciptakan banyak kader, sehingga kader ini juga nanti bisa bergerak untuk melawan kezaliman zaman gitu. Kenapa saya punya preferensi cenderung lebih banyak anak, lebih banyak anak, dan anaknya juga berkualitas. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada yang memang
ingin anaknya nggak banyak gitu ya, karena memang saya merasa ada kapasitas saya juga nggak terlalu besar, saya orangnya nggak gampang fokus, atau misalnya punya concern karena ada sesuatu trauma yang memang perlu disembuhkan, atau misalnya sesuatu yang harus dipelajari lebih gitu, sehingga saya butuh waktu lebih untuk belajar, sehingga kayaknya kalau terlalu banyak anak saya nggak bisa menghandle gitu misalnya ya, it's okay, itu preferensi gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting mindsetnya adalah kita berketurunan itu adalah untuk membangun generasi. Jadi kita sebagai seorang muslimah perlu nih menyiapkan keluarga kita nanti. Selain kita juga beramal di kontribusi dua rumah, tapi juga kita menyiapkan family mission kita, yang nanti amal soleh kita dan suami itu nanti akan dilanjutkan oleh keluarga gitu. Dan jadi nanti family legacy yang akan diwariskan juga. Yang penting konsennya di situ. Sehingga masing-masing keluarga ini akan menjadi solusi buat umat. Masing-masing keluarga ini memiliki kontribusi buat umat. Jadi bukan personal kita pribadi untuk solusi untuk umat, tapi justru keluarga kita gitu. Kita mendidik keluarga kita, itulah peran kita sebagai seorang muslimah gitu. Begitu ya sahabat-sahabat semua ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu menyampaikan maksudnya gitu ya. Karena sayang banget kalau misalnya kita merasa bahwa anak itu adalah beban gitu. Karena pada dasarnya justru anak itu adalah karir terbaik kita gitu. Anak itu yang nanti akan melanjutkan karir kita gitu. Anak itu yang nanti sama-sama kita membuat solusi buat umat itu ya dari diri kita dan keluarga kita dan anak cucu keturunan kita nanti, justru gitu sahabat-sahabat semua. Wallahualam bishawab. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Mbak Anggun atas jawabannya. Jadi ini ya Mbak ya, kualitas dan kuantitas itu sebetulnya nggak bisa dibenturkan gitu ya Mbak, karena tergantung ke pendidiknya gitu ya Mbak, tergantung pendidiknya sendiri gitu, kitanya, ibunya sebagai pendidiknya itu apakah bisa mendidik secara kualitas gitu ya Mbak, karena mungkin tadi nih kayak ada contohnya Ustazah Wiryaning sih ya Mbak ya, yang anaknya 10 tapi 10 gitu, yang dimana itu di atas rata-rata banget gitu ya jumlah anak di Indonesia gitu, dan tapi Masya Allah gitu anaknya semuanya soleh-solehah gitu. Jadi kalau kita melihat ke contoh-contoh mungkin kita jadi insecure gitu ya, oh ternyata ada ya yang bisa kayak gitu. Jadi mungkin kita jadi tidak lagi membenturkan gitu antara kualitas dan kuantitas. Ya, jazakillah khair Mbak Anggun atas jawaban-jawabannya. Ya teman-teman mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawabnya sampai di sini dulu. Masya Allah, jazakillah khair Mbak Anggun atas ilmunya dan juga bimbingannya ya di workshop tadi. Mudah-mudahan kita semua jadi lebih peka lagi ya, dan lebih lebih cermat lagi dalam melihat diri kita gitu, dalam merefleksikan diri kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Anggun atas waktu dan kesempatannya, materinya, dan ilmunya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, untuk Mbak Anggun boleh kalau ada agenda lagi boleh dipersilakan meninggalkan. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.